Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gading. Saat itu saya berusia 28 tahun, tinggal di sebuah desa terpencil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hidup saya waktu itu benar-benar berada di titik terendah. Sudah 3 tahun saya berusaha bertani, namun hasilnya selalu gagal. Kadang tanaman dimakan hama, kadang kekeringan, kadang banjir merusak segalanya. Hutang menumpuk di mana-mana, tetangga mulai menjauh, dan istri saya sering menangis karena kami hampir tidak punya makanan untuk dimakan anak kami yang masih berusia 4 tahun. Rasa malu dan putus asa itu perlahan mengubah cara pikir saya. Saya berpikir, apa salahnya mencari jalan lain, asalkan keluarga saya bisa makan dan hidup layak. Suatu sore, saat saya duduk termenung di pinggir jalan raya, datanglah seorang lelaki tua berpakaian sederhana, kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya memutih sebagian. Ia duduk di sebelah saya, lalu berkata dengan suara rendah, seolah tahu apa yang sedang saya rasakan. "Nak Gading, aku lihat kamu sering murung. Hidupmu sedang berat ya?" Saya terkejut, tapi hanya mengangguk pelan. "Iya, Pak, rasanya sudah habis semua cara, tapi nasib tetap tidak berpihak." Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang entah mengapa membuat bulu kuduk saya meremang. "Ada jalan lain. Jalan yang cepat, bisa membuatmu kaya dalam waktu singkat. Tapi, ada syaratnya, syarat yang tidak ringan." Saya menoleh tajam. "Jalan apa?" "Apapun akan saya lakukan demi keluarga saya." Lelaki itu lalu bercerita tentang pesugihan ayam hutan. Katanya, ini adalah salah satu ilmu warisan leluhur yang sudah jarang ada yang berani menjalankannya. Ayam hutan yang dimaksud bukanlah ayam biasa, melainkan makhluk gaib yang berbentuk seperti ayam, namun memiliki kekuatan luar biasa. Jika saya mau mengikat janji dengannya, kekayaan akan mengalir deras, dagangan laku keras, usaha selalu untung, segala keinginan materi akan terpenuhi. "Tapi ingat," kata lelaki itu sambil menatap mata saya dalam-dalam, "setiap rezeki yang kamu terima, ada bagian yang harus kamu serahkan. Dan bagian itu bukan uang atau barang. Kamu harus siap memberikan apa yang diminta, kapanpun diminta. Tidak boleh menolak, tidak boleh lari. Kalau kamu ingkar, nyawalah yang menjadi gantinya." Saat itu, karena sudah buta oleh keinginan mengubah nasib, saya hanya mendengar bagian tentang kekayaan. Saya mengiyakan semuanya, tanpa benar-benar memahami betapa mengerikannya arti syarat itu. Lelaki itu memberikan petunjuk, "Malam ini juga, saat bulan sedang redup, saya harus pergi ke sebuah gubuk tua di tengah hutan jati, di balik bukit yang konon sudah lama ditinggalkan dan dianggap angker oleh warga desa. Di sana, saya akan bertemu dengan penjaga pesugihan, dan upacara akan dimulai." Malam itu, jam menunjukkan pukul 23. Saya berangkat diam-diam, takut istri saya tahu. Hati saya berdebar kencang, rasa takut bercampur rasa penasaran dan harapan. Jalan setapak menuju hutan itu penuh semak belukar, Angin berhembus kencang membawa suara gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan orang yang berbisik di telinga.
Semakin jauh masuk, udara semakin dingin, dan aroma tanah basah bercampur bau anyir yang aneh, bau yang tidak bisa saya jelaskan. Sesampainya di gubuk tua itu, lelaki tua tadi sudah menunggu di depan pintu. Di sampingnya ada sesosok makhluk yang membuat saya hampir berteriak ketakutan, seekor ayam hutan berwarna hitam pekat, bulunya berkilau seperti minyak, matanya merah menyala seperti bara api, dan jenggernya panjang berwarna merah darah. Ukurannya lebih besar dari ayam biasa, kakinya kuat dan kuku-kukunya tajam. Suaranya tidak berkokok seperti ayam biasa, melainkan suara serak, panjang, dan menggema sampai ke tulang belakang. "Masuk," kata lelaki itu pelan. Di dalam gubuk, hanya ada penerangan dari satu lilin kecil yang nyalinya bergoyang-goyang. Di lantai terhampar kain lusuh, dan ada berbagai benda yang terlihat menyeramkan, tulang-tulang hewan, daun-daun kering yang tidak saya kenal, dan sebilah pisau tua yang berkarat. "Duduk di sini," perintahnya. "Sekarang, ucapkan janji ini dengan suara keras, jangan ada satu kata pun yang terlewat." Janji itu berisi, saya bersedia mengabdi, menerima segala rezeki yang diberikan, dan bersedia menyerahkan apapun yang diminta sebagai bayaran, mulai dari ketenangan hati, kesehatan, hingga hal-hal yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengucapkannya berulang kali, suara saya gemetar. Di saat saya selesai mengucapkan janji terakhir, tiba-tiba ayam hutan hitam itu melompat ke depan saya, mengeluarkan suara panjang yang mengerikan, lalu menatap saya tajam seolah menanamkan tanda pengenal ke dalam diri saya. Lelaki tua itu lalu berkata, "Sudah selesai. Mulai besok, rezekimu akan berubah. Tapi ingat pesanku, jangan pernah membicarakan hal ini pada siapapun, jangan pernah mencoba melarikan diri, dan setiap kali kamu mendengar suara kokok ayam hutan di dekat rumahmu, berarti ia datang menagih bayaran." Pulang ke rumah, tubuh saya terasa lemas luar biasa, tapi di dalam hati ada rasa gembira yang aneh. Saya pikir, penderitaan saya sudah berakhir. Rezeki yang datang deras. Benar saja, mulai hari itu, hidup saya berubah drastis. Awalnya saya mencoba berjualan sayur di pasar desa, dan ajaibnya, setiap kali saya tiba, semua orang langsung berdatangan, barang dagangan saya habis dalam waktu kurang dari 2 jam, bahkan ada yang memesan lebih banyak untuk hari esok. Uang yang saya dapatkan berlipat ganda dari biasanya. Tidak lama kemudian, saya membuka toko kelontong, lalu usaha angkutan desa, dan dalam waktu kurang dari 1 tahun, saya menjadi salah satu orang terkaya di desa itu. Rumah saya yang dulu kecil dan reot, kini berubah menjadi rumah besar, berlantai 2, lengkap dengan pagar tinggi dan kendaraan roda 4. Istri saya sangat bahagia, anak saya bisa bersekolah dengan nyaman, kami tidak lagi kekurangan apapun. Tetapi, ada hal-hal ganjil yang mulai saya rasakan. Setiap malam, tepat pukul 1 pagi, saya selalu terbangun karena mendengar suara kokok ayam hutan. Suaranya tidak datang dari kandang ayam biasa, melainkan terdengar seperti berada tepat di balik jendela kamar tidur saya. Kalau saya intip keluar, tidak ada apa-apa, hanya kegelapan malam dan angin yang berhembus. Awalnya saya mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya imajinasi saya saja. Namun,
ketenangan hati saya perlahan hilang. Saya sering merasa ada yang mengawasi saya, dimanapun saya berada, di pasar, di toko, bahkan saat sedang makan bersama keluarga. Kadang, saat sedang berbicara dengan orang lain, saya melihat bayangan hitam sekilas melintas di sudut mata saya, persis seperti bentuk ayam hutan besar itu. Saya juga mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Di dalam mimpi itu, saya berdiri di tengah hutan, gubuk tua itu ada di depan saya, dan ayam hutan hitam itu ada di hadapan saya, matanya merah menyala, lalu berkata dengan suara berat dan dalam, "Waktunya membayar, Gading. Waktunya membayar." Saya selalu terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar hebat. Tapi saya masih berusaha meyakinkan diri sendiri, ini konsekuensi kecil saja, dibandingkan dengan kemewahan yang saya nikmati sekarang. Hingga suatu hari, bayaran pertama datang. Bagian 3, teror dimulai dan bayaran pertama. Suatu sore, anak saya yang berusia 5 tahun saat itu sedang bermain di halaman rumah. Tiba-tiba ia berlari masuk ke dalam rumah sambil menangis histeris, wajahnya pucat pasi. "Ayah, ada ayam besar hitam, matanya merah. Dia lihat aku dari balik pagar," tangisnya. Saya terkejut luar biasa, darah saya serasa berhenti mengalir. Saya langsung lari ke halaman, melihat ke sekeliling pagar, tidak ada apa-apa. Tapi saya tahu, itu ayam hutan itu. Ia mulai mendekat, tidak hanya ke saya, tapi ke orang yang saya sayangi. Malam itu, tepat pukul 1 pagi, suara kokok itu terdengar lebih keras dari biasanya, persis di samping tempat tidur saya. Dan kali ini, disertai dengan suara bisikan yang jelas, "Bayaran pertama, kesehatanmu. Kamu harus merasakan sakit yang tak ada obatnya." Keesokan harinya, saya bangun dengan rasa nyeri hebat di seluruh persendian tubuh. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk, tulang-tulang saya terasa remuk. Saya pergi ke dokter, berobat kemana-mana, minum obat mahal, berobat dukun, tidak ada yang sembuhkan. Dokter bilang tubuh saya sehat secara medis, tidak ada penyakit apapun. Tapi rasa sakit itu ada, setiap detik, setiap menit, tidak pernah hilang. Hanya sedikit berkurang saat saya sedang bertransaksi dan mendapatkan uang banyak. Saat itu saya sadar, semakin banyak rezeki yang saya terima, semakin berat rasa sakit yang saya rasakan. Namun, rasa sakit fisik itu belum seberapa dibandingkan dengan teror yang makin menjadi-jadi. Mulai saat itu, kejadian aneh terjadi hampir setiap hari. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat sendiri-sendiri. Lampu sering mati hidup sendiri, padahal aliran listrik lancar. Di malam hari, suara-suara aneh terdengar, suara cakaran kuku di dinding, suara sayap yang mengepak di udara, suara kokok yang menggema di seluruh penjuru rumah. Istri saya mulai merasa tidak nyaman, ia sering bertanya, "Mas, kamu dengar suara-suara itu tidak? Rasanya ada yang mengawasi kita terus." Saya hanya bisa berbohong, "Ah, cuma angin dan binatang malam saja, jangan dipikirkan." Padahal saya tahu persis, makhluk itu semakin sering datang, semakin lapar akan bayaran.
Bulan berganti bulan, kekayaan saya makin melimpah, tapi kebahagiaan keluarga saya perlahan hancur. Saya menjadi mudah marah, pemarah, sering meluapkan emosi ke orang rumah tanpa alasan yang jelas. Saya sulit tidur, selalu gelisah, hati saya terasa penuh ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Saya mulai menyesal, tapi ingat kata-kata lelaki tua itu dulu, kalau kamu ingkar, nyawalah yang jadi gantinya. Saya terjebak di antara kekayaan dan ketakutan yang abadi. Bagian 4. Bayaran terberat dan teror paling mengerikan. 2 tahun berlalu sejak saya mengikat janji itu. Saya sudah menjadi orang terkaya di desa, punya tanah luas, usaha di mana-mana, dihormati banyak orang. Tapi di balik kemewahan itu, saya hidup seperti orang yang terkutuk. Rasa sakit di tubuh saya makin parah, kadang sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur berhari-hari. Saya kurus kering, wajah saya pucat, mata saya cekung karena kurang tidur. Istri saya mulai kurus juga karena stres dan takut. Anak saya sering demam tanpa sebab, sering berbicara sendiri seolah sedang mengajak bicara sesuatu yang tidak terlihat oleh kami. Dan puncak dari semua siksaan itu datang pada malam yang sangat gelap, bulan tertutup awan tebal, angin bertiup sangat kencang seolah ingin merobek atap rumah kami. Malam itu, pukul 1 pagi, suara kokok ayam hutan itu terdengar sangat dekat, sangat keras, sampai membuat kaca jendela bergetar. Kali ini, suaranya tidak hanya satu, tapi berlipat ganda, seolah ada puluhan ayam hutan yang berkokok serentak di sekeliling rumah. Suaranya mengerikan, panjang, serak, dan penuh amarah. Tiba-tiba, pintu kamar tidur saya terbuka sendiri dengan keras. Di ambang pintu, berdiri sosok yang selama ini saya takuti, ayam hutan hitam besar itu. Bulunya berkilau gelap, matanya merah menyala seperti api neraka, jenggernya berlumuran cairan merah seperti darah. Ukurannya sekarang jauh lebih besar dari dulu, hampir setinggi manusia. Di belakangnya, terlihat bayangan-bayangan hitam lain yang mirip dengannya, bergerak-gerak di kegelapan. Saya kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, mulut saya terkunci rapat. Makhluk itu melangkah masuk, kakinya yang kuat menginjak lantai seolah beratnya ribuan kilo. Ia berhenti tepat di samping tempat tidur, menatap saya tajam, lalu terdengar suara berat dan bergema di dalam kepala saya, "Sudah 2 tahun kamu menikmati apa yang kamu minta, gading. Sekarang saatnya bayaran yang paling mahal. Sesuai janjimu, apapun yang diminta." Saya ingin menangis, ingin memohon, ingin lari, tapi tubuh saya tidak bergerak. Kekayaan sudah kamu dapatkan, kesehatan sudah kamu berikan, ketenangan sudah kamu ambil sendiri. Sekarang, yang paling berharga bagimu, kebahagiaan keluargamu. Seketika itu juga, saya mendengar suara jeritan dari kamar anak saya. Istri saya langsung terbangun, berteriak kaget, lalu berlari ke kamar anak. Saya mengikuti dengan kaki gemetar, tubuh saya lemas luar biasa. Di kamar anak kami melihat pemandangan yang membuat darah saya membeku. Anak kami duduk di sudut ruangan, menangis ketakutan,
menunjuk ke arah jendela. Di luar jendela, banyak sosok ayam hutan hitam beterbangan, berputar-putar di sekeliling rumah, matanya merah semua. Dan anak kami berteriak, "Ayah!" Mereka bilang mau bawa aku pergi. Mereka bilang aku jadi ganti bayaran ayah. Malam itu menjadi malam terpanjang dan paling mengerikan dalam hidup saya. Suara-suara mengerikan terdengar di mana-mana, cakaran di dinding, ketukan keras di pintu dan jendela, suara sayap yang mengepak di atas atap. Kami bertiga berpelukan di sudut kamar, menangis ketakutan sampai pagi datang. Keesokan harinya, saya sakit keras, hampir meninggal. Istri saya yang dulu ceria, sekarang menjadi pendiam, sering melamun, matanya selalu penuh ketakutan. Anak saya yang dulu ceria dan aktif, sekarang menjadi anak yang pendiam, sering bicara sendiri, dan sering sakit-sakitan. Kekayaan saya masih ada, uang masih mengalir, tapi rumah besar itu sudah berubah menjadi penjara yang mengerikan bagi kami. Saya sadar sekarang, tidak ada kekayaan yang benar-benar gratis. Semua yang saya dapatkan, harus saya bayar dengan harga yang jauh lebih mahal, kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian hidup keluarga saya. Bagian 5, upaya lepas dan akhir yang tak pernah berakhir. Setelah kejadian itu, saya tidak tahan lagi. Saya rela menyerahkan semua kekayaan saya, asalkan teror ini berhenti, asalkan keluarga saya aman dan tenang. Saya mulai mencari cara untuk melepaskan diri dari pesugihan itu. Saya pergi ke banyak orang pintar, ulama, dukun, orang yang dianggap sakti. Di mana-mana saya datang, membawa harta saya, memohon pertolongan. Tapi jawaban yang saya dapatkan selalu sama, kamu sudah mengikat janji darah, Gading. Makhluk itu sudah menguasai jiwamu dan nasibmu. Tidak ada cara untuk melepaskan diri sepenuhnya. Yang bisa dilakukan hanya mengurangi gangguan sedikit saja, tapi ia tidak akan pernah pergi sampai nyawamu dicabut.